Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan, sehingga kita boleh berjumpa kembali dalam persekutuan kita. Meskipun tidak bertatap muka, tapi saya percaya tidak akan mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saat teduh dimulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami boleh mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi setiap pribadi kami yang hadir dalam persekutuan saat ini. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau hadir dalam persekutuan kami. Engkau hadir dalam hati kami, sehingga kami boleh bersama-sama menyatukan hati kami untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati setiap pujian yang akan kami naikkan, biarlah semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan, biarlah itu sungguh-sungguh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan persekutuan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Yesaya 43 ayat 4a mengatakan, oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Kita semua dikasihi oleh Tuhan, hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Bahkan bulu yang terkulai sekalipun akan dijadikannya indah sesuai dengan kehendaknya. Seperti pujian yang akan kita naikkan bersama-sama, hidupmu berharga bagi Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, kiranya firman-Mu Tuhan berbicara pada kami pada malam hari ini, sehingga iman dan percaya kami boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan. Dengan firman-Mu Tuhan, kiranya kami dapat berakar, bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih,
Tema pada malam hari ini adalah Walk Out Our Salvation. Terambil dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara yang terkasih, keselamatan dari Allah telah diberikan cuma-cuma untuk manusia berdosa. Tapi ingat saudara, walaupun keselamatan itu cuma-cuma, tapi bukan berarti keselamatan adalah sesuatu yang murahan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19 dengan sangat jelas mengatakan bahwa keselamatan yang dianugerahkan Allah itu begitu mahal, begitu berharga dan tidak ternilai. Karena itu diberikan dengan darah Yesus Kristus, Sang Anak Domba yang tanpa dosa. Mengetahui hal ini sebagai seseorang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menerima lalu mendiamkannya saja? Atau memajangnya saja seperti kita telah memperoleh piala dari sebuah pertandingan? Tentu tidak. Rasul Paulus memberikan pengajaran penting untuk kita renungkan dan lakukan. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 tertulis, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. We have to work out our salvation. Dengan kata lain, keselamatan yang tidak ternilai itu tidak boleh didiamkan begitu saja, tapi harus kita kerjakan. Kata kerjakan di sini dari bahasa aslinya mengandung makna terus-menerus berlatih, terus-menerus mengelola, terus-menerus menghasilkan, hingga menyelesaikan sampai batas akhir. Saudara, ini digambarkan seperti dua orang yang diberikan masing-masing sebuah parasut. Sebelum masuk ke dalam pesawat, petugas yang memberi parasut ini berpesan, 1. Pakailah parasut ini. 2. Pelajarilah cara memakainya dengan membaca petunjuk pemakaian yang tersedia. 3. Sewaktu-waktu ketika ada tanda alarm berbunyi, loncatlah keluar dan gunakan parasut ini. Maka kedua orang ini menerima parasutnya dan memakainya, dan mereka masuk dan duduk. Saat pesawat itu di udara, orang pertama sibuk mengeluh dengan parasut yang ada. Dia mengatakan parasut ini begitu berat, tidak nyaman di punggungnya. Bahkan dia juga sama sekali tidak membaca petunjuk pemakaian. Dan dia akhirnya menaruh parasutnya di bawah kursi, berpikir untuk menaruhnya sebentar saja. Tapi beda dengan orang yang kedua. Dia dengan teliti membaca petunjuk pemakaian, tetap memakai parasutnya walaupun berat, panas dan tidak nyaman. Dia terus duduk dan waspada menunggu tanda alarm berbunyi. Tiba-tiba, tanpa disangka, alarm itu pun berbunyi. Waktunya mereka meloncat keluar dari pesawat itu. Orang pertama begitu panik dan bingung bagaimana cara membuka parasutnya.
tapi tidak dengan orang kedua. Dia begitu siap dengan parasutnya dan meloncat keluar tanpa ragu. Nah, saudara yang terkasih, jangan sampai kita menjadi seperti orang yang pertama, yang tidak memelihara dan tidak peduli akan anugerah keselamatan itu. Tapi harusnya marilah kita menjadi orang yang kedua, ya, orang yang bijak, yang siap menerima, siap juga untuk menghargai dan menjalani panggilan dari keselamatan itu sampai selesai. Nah, bagaimana caranya? Satu kata saja, yaitu taat. Taat yang seperti apa? Taat yang mengabaikan keakuan dan menundukkan diri untuk dikuasai oleh Allah. Inilah ketaatan yang dilakukan oleh Yesus. Kita buka kembali di dalam Filipi pasal yang kedua ayat ke-8. Contoh teladan dari Yesus begitu sempurna dalam hal ketaatan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah ketaatan ketika Yesus menjalani masa pelayanannya, masa sengsaranya hingga kematiannya di atas kayu salib. Walaupun dia bisa saja membuat lalu cawan penderitaan yang telah disiapkan bagi dia, namun dia mengabaikannya dan tunduk pada kehendak Allah. Saudara yang terkasih, wujud dari mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar bukan berarti kita mengerjakannya dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, apalagi dengan keluh kesah, tanpa tahu untuk apa dan untuk siapa kita mengerjakannya. Tetapi sesungguhnya panggilan keselamatan itu dikerjakan dengan ketaatan yang murni, penuh hormat dan tunduk akan kedaulatan dan kehendak Allah. Nah, dengan demikian maka Allah baru bisa mengerjakan karyanya di hidup saudara dan saya. Seperti yang tertulis di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaannya menurut kerelaannya. Karya yang bagaimana saudara yang Allah ingin kerjakan di dalam hidup kita? Yang pertama adalah karya yang menguduskan. Kalau kita lihat kembali di dalam ayat 15a, di situ tertulis supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Selama masih ada di dunia penuh dosa ini, maka anak-anak Tuhan sepanjang hidupnya akan terus dikuduskan atau dimurnikan. Itu adalah suatu keharusan bagi siapa saja yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah yang juga kudus. Saudara, ini bukan perkara yang mudah. Itu berarti saudara harus merelakan diri dan hidup saudara untuk terus-menerus dimurnikan melalui pergumulan hidup, melalui peperangan setiap saat, melawan tipu muslihat iblis, dan melalui perlawanan setiap godaan yang datang di zaman yang bengkok ini. Dengan kemanusiaan kita, tentu ini mustahil untuk kita lalui. Tapi saat Allah berkata, Dia akan mengerjakan pengudusannya dalam kita, maka Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita sendiri. Dia akan memampukan saudara dan saya yang lemah ini dengan kuat kuasa yang berasal dari Allah, seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang kedua, selanjutnya Allah tidak hanya berkarya, tapi Dia juga
mengaryakan umat pilihannya untuk menjadi terang dunia. Di dalam ayat 15b sampai ayat yang ke-16 dikatakan, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah, di sini Paulus mengumpamakan orang percaya untuk mengerjakan panggilan keselamatannya sebagai bintang yang bercahaya di tengah kegelapan. Bintang pada masa itu amat penting peranannya. Bintang sebagai petunjuk arah bagi siapapun yang melakukan sebuah perjalanan. Agar mereka tidak tersesat dan menemukan jalan pulang, mereka harus melihat bintang di langit. Demikianlah kita sebagai orang Kristen, bahwa kita mengerjakan keselamatan dalam kekudusan yang membawa satu misi, yaitu sebagai petunjuk arah bagi mereka yang tersesat oleh karena dunia ini. Jangan sampai sebaliknya, saudara, kita justru menjadi orang Kristen yang tersesat dan menyesatkan orang lain yang sudah tersesat. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang seperti ini. Nah, maka dari itu, untuk menjadi petunjuk arah yang benar, jadikanlah Kristus sebagai nahkoda dan pegang erat firman-Nya sebagai kompas dalam iman dan hidup kita, agar kita juga bisa berani berkata seperti Paulus katakan di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Akhir kata, ingatlah, work out our salvation, berarti mengerjakan keluar panggilan keselamatan itu dalam ketaatan, agar Allah bisa berkarya untuk menguduskan kita dan mengaryakan umatnya menjadi terang bagi mereka yang tersesat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, di atas kayu salib. Sehingga kami boleh keluar dari kegelapan dan kami mendapat jaminan hidup kekal di dalam keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan dengan darah yang mahal kepada kami. Dan sekarang tugas kami untuk menjalankan panggilan keselamatan itu dengan taat, dengan penuh hormat, dengan penuh kerendahan hati. Biarlah kami menjadi orang Kristen yang tidak berdiam diri, tapi kami sanggup memberi pengaruh, menjadi bintang yang berterang, yang bercahaya di dalam kegelapan, menjadi petunjuk arah bagi mereka yang tersesat, agar mereka juga boleh menerima kasih Kristus dan diselamatkan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu, kiranya ini memberkati kami semua pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan
ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
dari kasih-Mu. Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat beribadah dan bersekutu di dalam persekutuan pemuda dan remaja ini. Kiranya di dalam persekutuan ini kami boleh semakin berakar, bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Kami juga dapat saling menguatkan di dalam kami beribadah dan memuji nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengar dan bersekutu di dalam persekutuan ini. Kiranya Tuhan tolong turut campur tangan dalam setiap kehidupannya. Tuhan juga yang turut campur tangan dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kami boleh semakin setia di dalam mengiring Tuhan. Dan pada saat ini kiranya kami menerima berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus yang menyertai kami mulai hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Warta Pemuda Remaja pada minggu ini adalah persekutuan gabungan pemuda remaja masih dilakukan di rumah masing-masing. Opening worship untuk tanggal 25 April oleh Saudari Luciana dan Saudara Denny Chandra. Firman Tuhan minggu depan akan dibawakan oleh GI Marta Lerik dari GKY Cibubur. Persembahan minggu lalu telah terkumpul sejumlah Rp300.000. Persembahan bisa ditransfer melalui rekening pemuda atas nama Jimmy Chandra dengan nomor rekening yang telah tersedia. Persembahan dan donasi yang dikumpulkan dari tanggal 4 dan 11 April telah disalurkan pada pembelian hand sanitizer sejumlah 10 botol dengan ukuran 500 ml untuk RSUD MTH Zaman dan masker non-medis 400 piece untuk pemuda remaja GKNI Antioquia. Pemuda remaja mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah menyumbangkan 180 piece masker scuba kepada anggota jemaat GKNI Antioquia yang mengandalkan nafkah harian. Mengucapkan terima kasih juga kepada saudari dan saudara sekalian yang sudah memberikan dukungannya melalui persembahan, doa, saran, masukan, dan partisipasinya dalam persekutuan online pemuda remaja selama ini. Persembahan yang terkumpul akan terus ditampung dan didonasikan untuk wabah COVID-19. Demikian Warta Pemuda Remaja, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mengambil saat teduh di